bisa mendapatkan 10 juta view dalam waktu 30 hari terakhir. Ide konten ini bertemakan rekam layar dari sebuah permainan game yang ada di Play Store. Seperti apa channel referensinya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke step pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di salah satu channel dengan nama Carve. Beliau telah mendapatkan 1,2 juta subscriber dan telah mengupload sebanyak 15 video. Kalau kita lihat di bagian tentang, beliau ini bergabung di 7 April 2021, teman-teman. Dan untuk jenis videonya, beliau hanya berfokus di video panjang. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, jumlah view yang telah menonton video beliau. Ya, bahkan ada yang tembus sebanyak 5 juta kali ditonton, teman-teman. Bahkan ada juga yang 15 juta kali ditonton. Nah, ide kontennya ini, teman-teman, merupakan ide konten yang bisa teman-teman ATM. Karena apa? Karena beliau ini menggunakan sebuah aplikasi yang ada di Play Store, lalu beliau rekam, ya, atau beliau sambil mainkan gamenya dan beliau rekam. Nah, saya akan buka salah satu videonya, teman-teman. Mungkin saya buka yang ini saja. Straight up, we just need to build a TNT dispenser behind the anvils, which works similarly how the arrow machine works. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi beliau sambil memainkan gamesnya sambil beliau rekam. Nah, yang mana setelah beliau rekam, beliau akan upload ke dalam YouTube. Nah, kita akan buat seperti ini, teman-teman, kurang lebih. Tapi kita cek terlebih dahulu, apakah ide konten seperti ini dengan rekam layar bisa dimonetisasi atau tidak. Dan setelah saya cek, teman-teman, channel dengan nama Carve ini berhasil dimonetisasi. Artinya bisa menghasilkan uang dari internet. Nah, kita juga akan cek, teman-teman, analitik dari channel ini. Saya sekarang berada di Social Blade, di mana di website ini kita bisa mengetahui analitik dari channel seseorang. Nah, di sini saya tidak akan berfokus di bagian pendapatan, tapi saya akan langsung lari ke bagian bawah. Saya akan zoom, teman-teman. Di sini kita bisa lihat penambahan jumlah subscriber dalam waktu per harinya. Rata-rata mendapatkan 10.000 subscriber. Nah, untuk view-nya, beliau itu di 30 hari terakhir telah mendapatkan 10 juta view, teman-teman, dari ide konten rekam layar seperti ini. Oke, teman-teman, jadi ini bisa kita ATM. Sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu mencari bahan kontennya. Bahan konten yang teman-teman gunakan tentunya permainan. Ya, di sini teman-teman silakan masuk ke Play Store. Teman-teman ketika saja misalkan Minecraft, ya, saya di sini sudah install, teman-teman. Saya install yang ini. Ini adalah bahan konten yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman membutuhkan aplikasi perekam layar. Ya, di sini gunanya tentunya untuk merekam layar. Nah, banyak banget, teman-teman, aplikasi perekam layar yang bisa teman-teman pakai. Saya contohnya pakai yang ini. Lalu aplikasi yang ketiga, teman-teman membutuhkan CapCut ataupun aplikasi editing video sejenis. Ya, karena kita akan mengupload video ke dalam YouTube, tentunya kita membutuhkan aplikasi editing video. Nah, untuk bahan kontennya sudah dapat, teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke pembuatan videonya. Nah, untuk pembuatan videonya, teman-teman pastikan ya merekam terlebih dahulu dari si aplikasi Minecraft-nya. Jadi teman-teman silahkan buka aplikasinya, teman-teman aktifkan perekam layarnya seperti ini ya. Ini aktif ya punya saya ini, tapi saya lagi pakai untuk merekam tutorial ini. Teman-teman aktifkan ya perekam layarnya, dan teman-teman mainkan gamesnya seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan langsung masuk ke aplikasi CapCut, teman-teman.
Nah, langsung aja teman-teman kita klik proyek baru dan kita masukkan video yang sudah kita rekam layar tadi. Oke, saya pilih yang ini. Lalu saya klik tambah di pojok kanan bawahnya. Sekarang kita ke bagian rasio, teman-teman. Teman-teman pilih yang 16:9 dan teman-teman checklist di pojok kanan bawahnya. Kenapa 16:9? Karena di YouTube itu punya dua ukuran ya teman-teman. Kalau tidak landscape ya portrait seperti itu. Nah, ini bisa kita zoom seperti ini teman-teman. Ini tadi saya sudah merekamnya teman-teman, dan saya menarasikannya ya saat proses perekaman dari gamesnya. Nah, terus teman-teman ke bagian belakang, teman-teman klik akhiran dan teman-teman pilih hapus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita di sini akan menembak. Kita akan tembak. Kita akan cari mangsa di sini. Kira-kira musuhnya sembunyi di mana ya, teman-teman? Coba kita bidik dulu, kita cari, kita maju, kita cari di bagian sini, teman-teman. Mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi, dinarasikan apa yang kita lakukan di dalam games itu. Fungsinya apa, Mbak? Menggunakan suara sendiri biar konten kita ini dianggap original oleh si pihak YouTube, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Mbak, apakah boleh gitu ya video atau ide konten YouTube menggunakan rekam layar games yang ada di Play Store? Tentunya boleh, teman-teman. Kenapa? Karena untuk games yang ada di Play Store itu hanyalah sebuah alat, teman-teman. Ya, yang mana alat itu, games ini bisa kita berikan, kita rubah ya menjadi sebuah video yang tentunya berbeda sekali antara satu dan yang lainnya ya, antara YouTuber satu dan lainnya, meskipun sama-sama menggunakan aplikasi games yang sejenis ataupun sama. Kenapa seperti itu? Karena nggak mungkin sama persis, teman-teman ya, nggak mungkin sama persis antara YouTuber satu dengan YouTuber lainnya dalam mendeskripsikan sebuah video. Sama seperti konten reupload ya, itu tidak mungkin sama persis. Pasti punya opini masing-masing, punya pendapat masing-masing, punya ciri khas dalam menyampaikan sesuatu ya, yang tentunya pasti berbeda-beda. Jadi walaupun videonya sama ya, walaupun aplikasinya sama, tapi pasti akan beda dari cara penyampaiannya. Nah, makanya lebih enak kalau misalkan rekam layar seperti ini menggunakan bahasa kita, teman-teman ya, jangan bahasa robot. Karena kalau bahasa kita otomatis kan lebih luas ya. Lalu juga lebih mudah dicerna ya. Orang-orang yang menonton itu lebih mudah memahami kita dalam memainkan permainan itu. Jadi seolah-olah para viewer ini diajak langsung terjun ya, menyelesaikan misi yang ada di permainan games ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan bagian teks di sini. Teman-teman pilih keterangan otomatis. Kalau misalkan teman-teman mau membuat auto caption. Nah, jika tidak, teman-teman bisa langsung ekspor di pojok kanan atasnya. Karena video seperti ini saya rasa tidak usah ada editing, teman-teman, sudah bagus. Sudah bisa di-upload ke YouTube. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, sudah tinggal kita ekspor di pojok kanan atasnya dan kita pilih simpan ke perangkat. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, semoga ide konten kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semangat cuan dari rumah.